Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya dari Administrasi Publik NPM 2036021044. Perkenalkan, nama saya Lutfi Cikayandrawati dengan nomor pokok mahasiswa 2036017. Perkenalkan, nama saya Ginesa Sadila Mulia, NPM 2036021044. Perkenalkan, nama saya Anisha Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa 2036021021023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darussalam dengan nomor pokok mahasiswa 20360211050. Perkenalkan, nama saya Isnin Dinda Ahmad dengan NPM 20360211048. Perkenalkan, nama saya Syafira Fauzia Andara dengan NPM 20360211056. Perkenalkan, nama saya Alisa Triani dengan NPM 20360211049. Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Janice dan Kelly, komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Pengertian organisasi. Organisasi menurut Stephen Robbins, organisasi disebut sebagai kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Teori komunikasi. Ada teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, menonton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrinin, dan disiplin. Yang kedua, ada teori neoklasik atau hubungan. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga, ada teori fusi. Teori fusi berawal dari kesadaran Bakke pada tahun 1950 mengenai kesadaran, mengenai kepuasan, minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat, ada teori peniti penyambung. Teori ini dikembangkan oleh Rene Swicker yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Swicker menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut, pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Yang kelima, ada teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang keenam, ada teori public relation. Menurut Ron Ludlow, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Yang ketujuh, ada teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama, ada jenis internal, merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Baiklah, di sini ada website Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi. Mall pelayanan publik menurut Permen PANRB nomor 23 tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atau barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Landasan hukum Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi.
Yang pertama, Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggara Mall Pelayanan Publik tahun 2019 pada tanggal 27 Maret 2019. Yang kedua, penandatanganan komitmen dan kesanggupan pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik atau MPP pada tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019. Mall Pelayanan Publik MPP dijalankan di bawah naungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik. Pelayanan publik yang diberikan atau dilaksanakan oleh MPP diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Pertama, layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap PTSA, kemudian berevolusi menjadi pelayanan terpadu satu pintu PTSP, yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor pergerakan terbentuknya MPP. Mall Pelayanan Publik. Tujuan MPP 1. Memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kedua, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Dan yang terakhir, mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi yang sama. Pelaksanaan MPP. Pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP meliputi yang pertama, pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi. Yang ketiga, pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP. Dan yang terakhir, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas. Halo teman-teman, udah lihat kan tentang pemaparan Mall Pelayanan Publik di Kota Bekasi? Sekarang kita mau ngajak nih kalian semua untuk ke Mall Pelayanan Publik di Kota Bekasi untuk melihat proses secara langsung dan kondisi di MPP. Ayo ikut kami! Nah, MPP Kota Bekasi ini juga menyediakan website nih. Berikut adalah jasa dan layanan yang tersedia di website tersebut.